Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, pertanyaan untuk Bu Lutfi, kenapa di situ pakai ummahatuhunna? Oh, baik. Ya, anak nyangkanya sudah begitu karena ummahat pakainya hunna, gitu ya. Terus kenapa pakai mudiruna? Terpengaruh sama muhandis. Baik ya. Jadi yang benar pakainya ummahatuhum. Karena zumala itu jamak dari apa? Zamil. Ya, kemudian di situ karena ummahat jamak muannas salim, maka khobarnya juga pakai jamak muannas salim, yaitu mudirotun. Ya, mudirotun. Begitu. Bukan pakai mudiruna. Karena beda, kalau muhandisuna subjeknya memang laki-laki. Muhandisuna, ya, subjeknya laki-laki karena aba mudzakkar. Berbeda dengan ummahat. Ya, berbeda dengan ummahat, subjeknya berbentuk muannas, maka p-nya juga harus muannas. Ya, karena subjeknya berbentuk jamak, maka khobarnya juga harus berbentuk jamak. Baik, dari pelajaran yang sebelumnya ada yang ditanyakan Pak Dafikin? Nggih? Ini kan aba umum. Saya tuh pernah lihat di ayat Al-Quran itu aba ahu. Hamzahnya fathah. Baik, dia berharokat fathah dan berharokat dhamma itu tergantung posisinya di dalam kalimat. Kalau posisinya di dalam kalimat sebagai subjek, maka dia dibaca dengan dhamma. Ya, dibaca dengan dhamma. Tapi kalau posisinya sebagai objek, ya, atau sebagai sasaran, maka dia dibaca fathah atau kemasukan faktor-faktor yang lain. Bisa dilihat coba dibuka kitab halaman 80. Dibuka kitab halaman 80. Sudah? Dapat halaman 80? Latihan kedua nomor 6 dan nomor 5. Nomor 6 dan nomor 5. Kalau nomor 6 ummahat, nomor 5 ummahat, nomor 6 aba'u. Ya, pakai a, pakai dhamma. Jadi yang jenengan lihat kok menggunakan harokat fathah, jadi dia ada faktor yang lain yang belum kita pelajari. Ya, yang belum kita pelajari. Pun nanti cek aja lagi kalimatnya, nanti bisa difoto, kemudian dikirim ke Ana, nanti biar Ana jelaskan lebih lanjut di sana ya. Ada, Ustaz. Ada di sini? Enggak, ada. Ini ayat Al-Qur'annya ada. Ada ayat Al-Qur'annya. Ayat surat apa? Surat Al-Mujadilah 22. Surat ayat ke-22. 22. Sebentar. Ayat 22. Oh, ini Al-Hadid. Walau kanu aba'ahum ya. Nah, ini karena ada faktor yang lain. Ada faktor kana di situ. Ya, ada faktor kana. Lah kana ini merubah apa nama? Merubah suatu kata yang awalnya berharokat dhammah berubah menjadi kondisi tertentu yang belum kita pelajari. Gitu ya. Itu karena ada kana di situ.
Ya, karena ada kana. Ya, nanti lebih lanjutnya bisa tanya Pak Hardia amalannya kana. Di sini nggak bisa nesepil ya, karena ada Pak Eka ini ya. Gitu. Jadi pembahasannya itu tentang kana. Nanti insya Allah itu dijilid 2. Ya, dijilid 2. Kana itu memiliki fungsi tersendiri yang berbeda dari standar. Yang berbeda dari standar. Kalau standarnya kan domah. Kalau kemasukan kana yang subjeknya dibaca domah, sedangkan P-nya predikatnya dibaca fathah. Lah sedangkan di situ aba ahum itu sebagai predikatnya dia, bukan sebagai apa subjeknya, maka dibaca aba ahum. Cukup segitu aja, jangan dilanjut. Nggih. Monggo Pak Dafikin. Saya ulangi Pak. Kalau zumala ketemu kalau itu dijadikan mu'annas bukan muzakkar. Kalau apakah kalau jadi mu'annas menjadi zumala atau yang mu'annas ini siapanya? teman-temannya. Perempuan, temannya perempuan. Kalau temannya perempuan, kalimatnya bukan pakai zumala. Kalimatnya pakai zamilat. Beda. Ya, beda sendiri. Bisa dilihat, nah langsung ini kita punya dalil ya. Ya, punya dalil. Bisa dilihat di halaman 74. Di kitab dibuka di halaman 74. Di percakapan B. Paling atas paragraf kedua. Dapat? Man haula il fatayatu ya Maryamu hunna zamilati. Pakainya zamilat ketika perempuan. Ya, pakainya zamilat. Jadi dibedakan. Sudah Pak Dafikin? Aman? Aman Pak ya? Baik. Jadi itu kalau misalkan apa itu tadi dipakai zamilat pun bisa untuk pertanyaan. Boleh, sebenarnya kan bebas temen toh. Nah, tergantung temennya mau pakai perempuan atau mu'annas itu kembali ke jenengan. Tapi kalau jenengan pakainya zumala itu laki-laki, nggak boleh pakai hunna, harusnya pakai hum, gitu ya. Karena kemarin anak memang nggak ngasih, karena lupa memang, lupa memang nggak ngasih. Pokoknya teman, saya punya teman kaya, cuman kaya bukan tajir Pak ya, kaya itu pakai agnia, karena orang Indonesia kan kaya itu tajir. Nah, tajir masya Allah. Tapi memang kalau kita lihat itu orang nyaman itu jadi tajir itu nyaman itu memang. Ya, pedagang itu nyaman dia, apalagi punya dia sendiri, bebas mau buka kapan, nggak buka kapan, ya, bebas aman, gitu. Ya, yang penting persediaan cukup, nggak buka-buka nggak masalah gitu ya. Ya kan Pak Anto ya, Pak Anto tajir nih Pak Anto. Ada lagi? Tapi pertanyaan yang ditanyakan sama sebenarnya Pak Tio tentang tadi apakah pakai az-zumala, pakai alif lam atau tidak pakai alif lam, gitu ya? Apakah pakai alif lam atau tidak pakai alif lam? Kalau pada kasus yang seperti ini, itu sebenarnya boleh dua-duanya. Boleh pakai alif lam, boleh juga tidak. Cuman contoh yang kita lewati di kitab seringnya nggak pakai alif lam, ya seringnya nggak pakai alif lam, gitu ya. Kalau secara konteks kalimat, ya secara konteks kalimat yang ma'ruf Pak ya, yang terbiasa kita dengar dan kita lihat, itu penletakan li-nya memang di depan, ya. Kalau di belakang itu mereka nanti pakai kata ganti saya. Ya, zumalai. Dan artinya pun bakal berubah. Kalau zumalai teman-temanku. Sedangkan yang namanya apa? Saya memiliki teman. Maka pakainya li, begitu ya. Li. Ya, pakai li. Kok hilang Pak nih?
Nah, untuk contohnya yang Pak Tio, ya, yang keseringannya nggak pakai alif lam, bisa dibuka halaman 76, paragraf kedua. Terima kasih, Mas. Dapat? Halaman 76. Soal yang ke-10, nomor 10. Alaka banatun ya Laila? Naam li banatun kibarun. Enggak pakai alif lam. Saya memiliki ya putri-putri yang sudah besar. Pakainya li banatun, tidak menggunakan alif lam. Cuman anak katakan hukum asal secara kaidah boleh. Ya, boleh. Cuman di sini kok bisa boleh-boleh? Nah, ini butuh waktu nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang aja. Kapan-kapan kalau pas nemu. Ya. Karena memang bahasa Arab itu dia modelnya semakin kita belajar ke kitab selanjutnya, walaupun pembahasan sama, tapi di sana akan dijelaskan faedah-faedah yang istilahnya lanjutan. Ya, faedah lanjutan. Ya sama seperti misalkan kita sekolah dahulu, SD kan sama ada pelajaran IPA, IPS, tapi kan ketika naik kelas 2 temanya, kitabnya sama namanya IPA, IPS, tapi pembahasannya lebih tinggi. Ya, berhitungnya juga sama begitu ya. Sama, bahasa Arab juga sama, semakin ke atas semakin tinggi. Lah kalau di awal sudah Anda jelaskan ini harus begini, ini bagal begini, Masya Allah. Ya, pusing dulu. Tapi ada memang, Anda pernah dapat cerita dari teman, dia belajar kepada salah seorang ustadz, dia belajar tingkat pemula, tapi sama ustadznya dijelaskan panjang lebar. Kaedah-kaedah yang nggak ada di situ ditambahkan sama ustadznya. Ya Masya Allah. Kalau memang Anda bilang sama teman tadi, ya karena bilang kalau memang yang diajari mampu, nggak ada masalah. Tapi kalau diajari nggak mampu, jangan. Ya, jangan. Gitu ya. Karena dulu ketika kita belajar bahasa Arab, itu memang begitu, dikasih tambahan faedah-faedah yang lebih daripada yang di kita. Bahkan perselisihan bahasa Arab juga ada disebutkan. Yang benar ini alasannya 1, 2, 3, kita juga diajarkan. Karena memang ya beliau melihat kita mampu. Gitu ya. Kalau belum mampu, jangan. Karena belajar bahasa Arab itu juga memiliki marhalah, ada tingkatan-tingkatannya, step by stepnya ada. Ada lagi? Pak Eka? Pak Eka diem aja nggak pernah bertanya nih, aman terus bagian, Masya Allah. Apa yang disampaikan masuk gitu. Nah, Masya Allah. Bu Sri ada yang tanyakan Bu? Nggak ada ya? Sudah nih ya. Jadi kita katakan pelajaran ke-13 selesai ya. Pelajaran ke-13 selesai. Karena ingat semakin ke depan kaedahnya akan semakin banyak. Cuman yang butuh anak ingatkan, jangan sampai yang di belakang ditinggalkan. Karena ini bukan mantan ya. Jadi nggak boleh ditinggalkan. Tetap butuh disambangi, dilihat lagi, dicek lagi. Gitu ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, ad-darsu ar-rabi'a asyara, pelajaran yang ke-14. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-14. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah jelaskan beberapa tambahan yang tidak disebutkan di kitabnya. Sudah Pak Dafikin dapat kemarin? Jamak mudzakkar salim, muannats salim, taksir sudah ya? Oke. Sudah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-14. Percakapan antara al-fityah. Ya, fityah ini adalah para pemuda. Ya, para pemuda. Kemudian mereka mengajak bicara si Hamid.
Cuman para pemuda itu nanti ada yang namanya siapa namanya ini? Mahmud. Ada juga yang namanya Yusuf. Ya, ada yang namanya Mahmud, ada yang namanya Yusuf. Kita baca terlebih dahulu. Ana baca, tolong antum ikutin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u Dukturi Musa. Nahnu abna'u Dukturi Musa. Coba diartikan Bu Lutfi dari awal sampai terakhir kita baca. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu ya ammi, ya pamanku? Baik. Kaifa haluk? Kaifa artinya bagaimanakah? Haluka keadaanmu ya ammi wahai pamanku. Untuk lafadz ammi itu terkadang bisa digunakan memang untuk pamannya, asli pamannya, paman kandung. Atau juga bisa digunakan untuk kalau bahasa kita mungkin sapaan untuk orang yang lebih tua. Ya, sapaan orang yang seumuran dengan orang tuanya. Ya, yang mungkin dia tidak kenal namanya, dia panggil dengan paman. Kalau kita orang Indonesia mungkin panggilnya apa? Ya, Li gitu ya. Atau yang semisalnya gitu ya. Ini panggilan ammi. Ya, ya am, wahai paman, gitu ya. Sama kalau di pondok itu manggilnya apa? Ami, begitu ya. Itu panggilan ammi. Ya, ammi, pamanku. Walaupun dia bukan pamannya tapi pakai apa? Am. Lanjut. Ana bi khairi walhamdulillah. Saya baik. Saya baik-baik saja. Baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus, Kaifa haluk? mana kaifa? Halukum? Bagaimana kabarmu? Kum, Kamu? kum, Kalian. kalian. Kalau ka kamu, kalau kum kalian. Bagaimana kabar kalian? Siapa kamu? Antum. Siapa kalian? Ya, man antum. Kalian ini siapa? Jadi sini kan menunjukkan kalau apa? Si Hamid ini nggak kenal sama para pemuda tersebut. Ya, tidak kenal dengan para pemuda tersebut. Man antum. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Jawanya? Siapa kamu? Ya, man antum. Siapa kamu? Ya. Siapa kalian? Kalau bahasa Indonesianya kan siapa kalian? Kalau bahasa Jawanya? Ya. Pokoknya begitulah ya. Antum yang lebih paham dengan bahasa Jawa ya. Man antum itu pertanyaan, ya kalian ini siapa? Atau mungkin misalkan kita ketemu orang ya, salam, misalkan ke Pak Tio, assalamualaikum salam, gitu kan ya. Kaif haluk Pak Tio? Alhamdulillah nabi khair. Tapi lali sopo orang ini. Ya, tanyanya Pak, man ant? Ente sopo yo? Gitu. Man ant? Kamu siapa? Gitu ya. Man kalau kamu satu orang, anta, man anta. Ya, tapi kalau cara ngobrol itu disukum belakangnya. Man ant? Ya, man ant? Kamu siapa? Ya. Sudah? Lanjut, satu lagi. Kami anak-anaknya Dokter Musa. Ya, kami anak-anaknya Dokter Musa. Ini bukan dokter ya, tapi dokter. Kalau dokter tobibun. Ya, kalau dokter itu tobibun. Kalau dokter itu dokter. Kami anak-anaknya Dokter Musa. Jadi ya. Mimbabil faedah, Musa di situ i'rabnya sebagai badal ya. Musa di situ i'rabnya sebagai badal. Karena dokter yang dimaukan adalah siapa? Musa, dan Musa itu adalah dokter. Jadi kita sudah punya dua keadaan untuk tempatnya badal. Tapi insya Allah nanti kita jelaskan pada penjelasan setelahnya insya Allah. Lanjut dulu.
Ana baca lagi, antum ikutin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Aina ammukum asy-Syaikh Isa. Aina ammukum asy-Syaikh Isa. Coba pada fikir artikan. Wih, cukup gitu aja, ahlan wa sahlan wa marhaban gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin ya, Masya Allah, Masya gitu ya, atau ya pokoknya sambutan lah. Ya, baik, lanjut. Abukum sodiki, bapak kalian, saudara karib, sahabat karib, teman saya. Baik, teman saya. Kan setelah disebutkan saya anaknya Dr. Musa. Halah, bapak kalian tuh loh, apa? Temanku gitu loh kalau bahasa bebasnya. Terus Aina ammukum asy-Syaikh Isa, di mana paman kalian Syekh Isa? di manakah paman kalian itu Syekh Isa gitu ya. Asy-Syaikh Isa. Lanjut, ikutin. Huwa maridun huwal an fil mustashfa. Monggo Pak Tio artikan. Dia sakit, maridun sakit. Terus dia al-an, dia sekarang ada di rumah sakit. Huwal an fil mustashfa, dia sekarang ada di rumah sakit. Syafahullah. Ulangi, syafahullah. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Di punya jenengan tanda tanya enggak? Enggak ada. Ini kan harusnya tanda tanya kan? Iya. Pakai titik di situ. Hiya ukhtuna. Masmuha. Ismuha Laila. Monggo Bu Sri diartikan dari syafahullah. Nah, semoga Allah memberikan kesehatan, kesembuhan kepadanya. Itu jadi mendoakan orang sakit syafahullah. Ini kalau dia ya, kalau dia orang ketiga pakai syafahullah. Tapi kalau orang yang diajak bicara orang kedua pakai syafaqallah. Ya, syafaqallah. Terus siapa anak kecil ini yang bersama kamu? Ya, kalau tiflun kan anak kecil laki-laki. Kalau tiflah perempuan. Lanjut. Dia saudariku. Nah, ini Dia saudarinya. nah ini kata ganti yang baru yang kemarin sudah kita sebutkan. Nah, ini sama dengan nahnu. Kami. Saudara kah? Kami. Masih ingat ya? Kemarin kan anak tuliskan gambarkan di sini ya. Nahnu bentuk lainnya pakai na panjang. Nahnu, ini yang baru. Hiya ukhtuna, ulangi. Dia ukhtuna, dia saudara kami. Dia saudari kami. Terus? Apa namanya? Namanya Laila. Taib, Laila penulisannya seperti itu ya. Laila penulisannya pakai alif bengkong di belakangnya. Kalau nggak pakai alif bengkong, bacanya lailun, malam. Kalau nggak pakai alif bengkong, arti bacanya lailun, malam. Nah, kalau nama orang harus pakai alif bengkong, Laila. Gitu ya. Lanjut. Aina baitukumul jadidu? Aina baitukumul jadidu?
Baitunal jadidu qaribun minal matari. Minal, kok suaranya habis minal matori. Al mator. Apa artinya mator? Bandara. Kalau halte kemarin apa? Ada mah halte belum ya? Di sana ya. Ini salah, maaf. Ya, di Primkopol yang halte itu. Ya, halte itu mahattah. Mahattatun. Mim ha ta tak marbutah. Mahattatun. Ya, mahattah itu halte. Kalau motor itu apa? Bandara. Jadi ditanya Syekh Muhammad, di mana rumah kalian yang baru? Rumah kami yang baru dekat dari apa? Bandara. Ya, jadi rumahnya di Sedati sana ya. Dekat bandara. Baik, lanjut. A'antum fil madrasati tsanawiyah? La nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil handasati. Wa Mahmudun fi kulliyatit tibbi. Wa Ibrahimu fi kulliyatis syari'ati. Wa Yusufu fi kulliyatit tijarati. Ayo Pak Eka, monggo. Apakah kalian masih SMA, begitu ya? Terus? Tidak. Kami di universitas. Kuliah itu bisa diartikan jurusan, fakultas. Ana di fakultas, ana di jurusan, gitu ya. Fakultas saja Pak, lebih ini kan Ana. Ya. Handasah apa namanya kalau insinyur itu? Teknik. Ya, fakultas teknik karena ujungnya nanti jadi insinyur. Kuliah itu fakultas ya, teknik. Dia. Karena kalau jurusan kan masih SMA dia ya. Jurusan SMA jurusan kan? Kalau sudah kuliah kan fakultas. Enggak harus ada perbedaan. Ya. Fakultas apa tadi? Teknik. Terus tabib. Kedokteran. Ya, kalau Mahmud di fakultas kedokteran. Fakultas syariah. Ya sudah, syariah ya syariah. Terus dagang Pak ujungnya Pak itu? Akuntansi dan semisal apa jadi? Ekonomi. Ya. Tapi sekian banyaknya jurusan nanti apa ujiannya ekonomi semua toh? Iya. Mau jurusan apapun misalkan jurusan apa? Teknik, dokteran, syariah, semua ujiannya apa? Ekonomi. Ya nggak Pak Pramudi? Iya Pak. Iya. Jadi tijarah nih ekonomi gitu ya. Masya Allah. Man dzalikal fatal ladzi fi sayyaratikum? Huwa zamili. Min aina huwa? Huwa min ingkal tarra. Masmuhu. Ismuhu William. Baik. Monggo Pak Pramudi diartikan.
Kalau ketemu kayak gini, zalikal fata diartikan dulu fatanya dulu, ya, baru dalikannya. Siapakah pemuda yang di mobilmu itu, di mobil kalian itu, gitu ya. Terus, teman sekelas ya, Zamil, teman sekelasku. Terus, min, apa artinya min? Dari mana dia? Terus, dia dari Inggris. Terus, namanya William. Oke. Amuslimun huwa? La huwa nasraniyun. Abuhu ustadzi. Ismuhu ad-dokturu Edward. Ya kan? Apa namanya? Edward. Ya, Edward. Edwardu. Nah, gitu. Ini bahasa Arabnya. Baik, coba Pak siapa? Anto. Amuslimun huwa? Apakah dia muslim? Lanjut. Dia Nasoro. Ya. Ibu apa bapak? Bapaknya Ustadz. Bapaknya dia Ustadzku, guruku. Ya, jadi kalau di Arab itu guru pakainya namanya Ustadz. Ya, kayak guru-guru misalkan guru umum itu panggilnya Ustadz. Adapun guru-guru agama biasanya masuknya ke syekh. Ya, namanya syekh. Kalau di Indonesia beda. Kalau guru agama Ustadz, kalau guru umum ya guru gitu aja. Ya. Nah, jadi ya kalau di sekolahan misalkan di SD, SMP, SMA yang umum manggilnya Ustadz ya nggak pas. Ya, tapi yang berbau apa? Agama, ya berbau agama baru Ustadz. Ya. Pak Ustadz gitu ya. Ya. Tapi kadangnya gitu. Nggak sedapnya nggak Ustadz semua, Pak Us. Us. Ya. Apa? Kiai. Oh nggak ada Pak. Ya, Kiai itu khas Indonesia itu Pak. Lanjut Pak. Namanya Dr. Edward. Taib, adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yauma? Lagi, ini suaranya banyak yang gremeng nih ya. Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikum al yauma? Adhabtu ila mustashfa li ziyarati ammikum al yawma? Naam, dhahabna. Coba diartikan Bu Sri. Mereka keluar dari Antum. apakah kamu keluar dari rumah Zahaba kok keluar Bu? pergi? Apakah kamu pergi ke rumah sakit Li untuk menjenguk pamanmu hari ini? Hari ini. Jadi adhabtum, apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk menjenguk paman kalian hari ini? Gitu ya. Terus? Ya. Kami sudah pergi. Naam, dhahabna. Kami telah pergi. Jadi sudah jenguk pamannya. Insyaallah. Baik, monggo dibaca lagi. Setelah itu kita masuk baca sendiri-sendiri ya. Setelah itu nanti kita akan bertanya pertanyaan. Oh, nggak usah nih. Oh, nggak ada sangkut pautnya ternyata. Nggak ada, lanjut. Nggak usah dibaca.
Artinya ada yang ketinggalan? Ada pertanyaan. Mana? Itu Yusuf, terus siapa itu? Kenapa nama laki-laki nggak ditanwin? Oke, kenapa nama laki-laki tidak ditanwin? Penjelasannya nanti di halaman 85 Bu, insyaallah. Ya, halaman 85. Jadi masih belum sampai, ditunda dulu. Sudah? Ada lagi? Apa? Yang buahnya kenapa kok di belakang? Ustaz? Buahnya. Muslimun. Oke. Sama ini Ustaz. Amikum. Kok kasro aminnya itu? Mana itu? Amikum. Dua dari bawah. Dua dari? Oh, amikum. Kasro. Harusnya Pak? Kan kita masih belajar yang doma. Oke, masuk nih. Taib. Pertanyaan pertama, jawabannya. Di situ beliau ingin mengajarkan kepada kita bentuk pertanyaan yang lain. Jadi boleh pertanyaannya ahwa muslimun, boleh. Boleh juga Pak, amuslimun huwa, gitu loh. Sudah? Jadi boleh amuslimun huwa ahwa muslimun. Cuman biasanya kalau huwanya dibelakangkan itu lebih apa? Ada sisi penekanan. Apakah muslim enggak dia ini, gitu loh. Penekanan, apakah muslim dia ini? Jadi muslimnya ditekankan, benar muslim enggak dia ini? Ya. Ahwa muslimun. Jadi ada cuman penyebutan sisi penekanannya saja yang berbeda. Ahwa muslimun atau amuslimun huwa, dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Kemudian pertanyaan amikum, kenapa kok di kasroh? Busri mau jawab li ziyarati amikum, untuk mengunjungi paman kalian. Ada li kan mengejarkan ziarati, sudah itu. Aminya kenapa kok di kasroh? Karena mudhof. Ya. Mudhofun ilaih. Mudhafun ilai, betul, karena dia mudhafun ilai. Sudah Bu Lutfi? Nanti kalau tanya kok bisa mudhafun ilai, tanya Bu Sri ya. Kenapa? Di situ li ziyarati, di situ jar majrur plus mudhaf. Ammi mudhafun ilai plus mudhaf. Kum mudhafun ilai. Jadi sekarang kita sudah mulai meningkat ini tingkatannya. Tapi perhatikan Bapak tulis ya. Jadi kalau secara susunan jadi begini. Lizia roti amikum. Ini lizia roti jar majrur plus apa? Mudhaf. Ammi dia mudhafun ilaih plus mudhaf. Kemudian kumnya mudhafun ilaih. Jadi sekarang kita sudah mulai dalam satu kalimat terkadang ada beberapa pangkat ya. Dia bisa jar majrur plus mudhaf ilaih plus, bisa. Jadi ini bisa begitu. Sudah Bu Lutfi, ada lagi? Sampun? Aman, alhamdulillah sudah nih ya. Baik, kita masuk latihan tamarin. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ini bapaknya diam-diam aja, aman nggak nih? Nggak ada pertanyaan? Ya, karena memang model bapak-bapak sama ibu itu beda. Ya, bapak-bapak kalau punya masalah itu malah nggak ngomong. Benar, tambah diem. Jadi kalau ibu-ibu misalkan bapaknya pulang dari kerja kok tambah diem, wah jelas ini menyimpan apa? Menyimpan masalah. Ana baca di dalam buku kitab itu. Memang Allah sudah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Ya, dan bukanlah laki-laki itu sama seperti perempuan. Jadi Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an, ya,
Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasanya memang karakter laki-laki dan karakter perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki semakin banyak masalah semakin diem. Kalau perempuan semakin banyak masalah semakin ya mesti dikeluarkan. Itu beda. Perempuan tuh harus ngomong, dia nggak bisa. Ada masalah itu mesti dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan sakit. Makanya kalau misalkan bapak-bapak lihat ibunya kok sudah diem, cepat-cepat diajak healing. Itu sudah masalah itu, Pak. Ini sudah tanda-tanda biasanya ngomong kok nggak ngomong, ini wah bahaya ini. Gitu ya. Sudah. Makanya kalau pulang ke rumah kok ibunya masih suka ngomong, alhamdulillah ini benar istriku jadi ini. Baik, lanjut. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut ini dijawab ya bebas. Sesuai dengan sesuai dengan yang antum inginkan, bebas. Sudah? Di sini nggak harus sama dengan yang di atas, antum bisa menjawab sesuka hati. Yang penting benar. Contoh, yang pertama, Pak Dafikin, man antum? Ya, ana Muhammad. Ya, ini jawabannya benar. Ya, jawabannya benar. Cuman kalau secara pertanyaan, antum harusnya jawabannya juga banyak. Ya, karena memang untuk kata antum, khusus kita di Indonesia ya, antum itu digunakan untuk satu. Padahal secara bahasa Arab, antum itu digunakan untuk kalian banyak. Gitu ya. Karena kita orang Indonesia, man antum, nah langsung, ana Muhammad satu. Ya, ini memang. Tapi bisa nggak digunakan seperti itu? Ya, kalau di Indonesia bisa. Tapi kalau di Arab maunya antum ya banyak. Man antum, antum ini siapa? Kalian ini siapa? Maka jawabannya juga harus pakai jamak. Monggo pada fikir. Kalau nahnu talibun salah. Nah, jadidunnya salah. Taib nahnu tullabun jududun. Begitu ya. Ini harus latihan ngomong memang. Nahnu tullabun jududun. Lo kok disalahkan? Ya salah, secara kaidah salah. Antum buat nahnu jamak maka otomatis semuanya berubah jamak. Oke. Dan ini latihannya memang. Sekarang kita sudah masuk kepada ya jamak. Jadi mau nggak mau harus jamaknya itu diingat. Ya. Bu Lutfi, aina baitukum? Ini khusus laki dulu ya, nanti perempuan ada sendiri. Bu Lutfi, aina baitukum? Nah, baituna koribun fil koribun kok fi? koribun fil jamiah. Koribun minal. Koribun dekat dari. Koribun minal jamiah. Taib koribun minal jamiati. Ahsan. Taib Busri, man rabbukum? Masya Allah. Rabbunallah gitu ya. Rabbunallah. Nah, ini pertanyaan nih harus dihafal luar kepala ini. Ya, karena man rabbukum itu sampai mati pun ditanya itu. Taib, Pak Tio, ma lughatukum? Lughatuna. Taib, lughatuna Indonesia. Pak Pramudi, aina madrasatukum? Madrasatuna. Nah, di mana Pak? Sekolah sampean? Oh, ngarang aja, mau ngarang kok. Udah, nggak usah bahas Indonesia. Yang sampean tahu aja tempatnya mana. Madrasatuna mungkin madrasatuna fisin, misalkan ya. Fi Gedangan, oke lah Bas. Ya, orangnya Arab juga nggak tahu Gedangan. Gedangan ada ini. Apa Gedangan ini nggak paham mereka. Tapi Pak Anto, antum muslimuna? Ahsan, na'am nahnu muslimuna. Tapi Pak Eka, afi baitikum hadiqatun?
Fi. Naam, fi. Ti. Kan ada fi. Fi baitina. Naam, fi baitina hadiqatun. Bu Lutfi, a'indakum sayyaratun? A'indakum sayyaratun? La, terus? Kalau pakai setelah la, apa setelahnya? Ma. La, ma. Indana darajatun. La, sayyaratun kok, aku nggak tahu konsep darajatun. La, ma indana. Indana sayyaratun. Taib. La, ma indana sayyaratun. Ya, coba ganti. A'indakum darajatun? La, ma indana darajatun. Taib, maksudnya mobil nggak punya, darajatun nggak juga nggak punya. Ya kan contoh aja. Gitu ya. Taib, Bu Sri. Aina. Wah. Aina mudarrisukum? Fil masjid. Cek, jangan langsung jawab itunya. Mudarrisuna gitu loh. Jadi kalau dijawab aina mudarrisukum fil masjid, ya bener. Ya, cuman nanti kan begini, perhatikan ini. Kalau kita jawab seperti ini, misalkan ya, aina mudarrisukum. Ini kan tandanya nih. Kemudian dijawab langsung fil masjid. Fil masjid ini nanti statusnya sebagai apa? P. Predikat. Sedangkan subjeknya apa? Nggak ada. Dan itu memang kalau memang subjeknya sudah diketahui boleh dibuang. Ya, boleh disembunyikan. Gitu ya. Tapi kalau bahasa Arabnya sudah ingin lebih atau masih pemula, disebutkan juga subjeknya. Aina mudarrisukum? Jawabannya apa? Mudarrisuna, begitu ya. Ini subjeknya disebutkan mudarrisuna fil masjidi. Ya. Kalau jawab fil masjid langsung boleh nggak? Oh boleh, tapi itu yang ma'rifat. Yang sudah tingkatan nanti selanjutnya labas, gitu ya. Ketika ngobrol, ya. Aina baitukum? Di mana rumah kalian? Di Surabaya. Labas, ya. Tapi kalau standar, ini yang standar ya, sesuai dengan SOP-nya pemula disebutkan dulu apa? S-nya baru P-nya. Ya. Baituna, mudarrisuna, rabbuna, kitabuna, begitu ya. Terakhir, Pak Tio. Aantum mudarrisuna? Naam. Lanjut. Ya, naam. S-nya taib. Naam, nahnu mudarrisuna. Ini juga sama. Kalau secara praktek lapangan, antum jawab naam dia sudah cukup. Sebagaimana kita pelajari di awal-awal ya. Naam sudah cukup. Tapi standarnya naam, nahnu mudarrisuna. Masya Allah. Taib. Sudah semakin gelap ini. PR. Latihan yang kedua. Tolong diharokati dan diterjemahkan. Kurang Bu Lutfi? Ada yang kurang kayaknya Ibu? Ada yang kurang nggak? Kurang? Ya, jadi nomor 2 ini diharokati, kemudian setelah itu apa? Diterjemahkan. Dan Ana minta nih khusus untuk nomor 2 ini ditulis lagi di buku. Jadi jangan diharokati di sini aja, tapi ditulis di buku dulu, kemudian diharokati dan diterjemahkan. Tujuannya Ana supaya antum terbiasa nulis bahasa Arab. Kalau di sini kan harokati di sini ada bisa nih. Kemudian nanti terjemahannya di buku lain. Simple. Gitu ya. Tapi Ana minta antum juga latihan nulis Arab, ditulis lagi, diharokati, kemudian setelah itu diterjemahkan. Butuh di-i'rab nggak nih? Oh, jangan. Ya, Pak Eka sudah gede-gede, sudah jangan ini. Tapi insyaallah itu jadi PR-nya itu aja sudah ya.
Karena Pak Eka lihat, 12 ngirap lumayan. Boleh, yang ada yang mengirap boleh. Tapi untuk mengirap boleh ya, nggak semua pun nggak apa-apa, yang antum bisa juga boleh, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang ditambahkan? Nggak ada ya? Untuk membaca kalimat Arab, antum sering latihan baca lagi dari awal supaya terbiasa. Karena antum Anda dengarkan untuk ngomong bahasa Arab masih apa? Kaku. Ya, masih kaku. Untuk membuat kalimat Arab, masya Allah sudah bagus-bagus itu. Ya, nah, untuk ngomongnya ini butuh dilatih. Ya, butuh dilatih. Susah Ustaz, memang susah. Ya, kalau nggak susah nggak butuh belajar, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.